加速吸引，否则那畜生冲出去，谁也拦不住。小野，赶紧离开这儿！小心后面！小野，快出来！甩掉了。太好了！什么？想不到猎物却是没能杀了那寒风老师。Bab 1016, Pegunungan Angin Petir. Xiaoyan terus menyeret racun keluar dari Demon Poison Spot dan menggunakan Glazed Lotus Heart Flame untuk memperbaikinya sepanjang malam. Hanya ketika langit berangsur-angsur menjadi cerah dia, yang masih berada di rumah batu, perlahan membuka matanya. Penyempurnaan sepanjang malam tidak menyebabkan Xiaoyan merasa sedikit pun lelah. Sebaliknya, karena pengisian Douqi dalam jumlah besar, kondisinya sempurna di puncaknya. Cahaya redup berkedip saat dia berkedip. Ini karena gelombang besar Douqi di tubuhnya yang sulit disembunyikan. Xiaoyan menunduk dan melihat Demon Poison Spot di dadanya. Saat ini, ukurannya jelas sedikit menyusut. Xiaoyan menggelengkan kepalanya dengan sedikit ketidakpuasan saat melihat ini. Dia setidaknya telah mengeluarkan 10 bundel racun pada malam hari. Tidak disangka bahwa jumlah ini adalah porsi yang sangat kecil jika dibandingkan dengan tempat racun iblis secara keseluruhan. Setelah menyerap semua Douqi dalam 10 kelompok racun, Xiaoyan samar-samar bisa merasakan bahwa kekuatannya telah meningkat. Meskipun perasaan ini tidak terlalu jelas, itu dianggap cukup luar biasa. Bagaimanapun, setiap bintang dalam kelas Douzong membutuhkan energi yang sangat besar. Jika Xiaoyan berlatih dengan cara ortodoks, kemungkinan dia akan membutuhkan hampir 3 hingga 4 bulan untuk mencapai tahap ini bahkan dengan kecepatannya, namun dia dapat mencapainya dalam 1 malam. Efektivitas ini sudah cukup besar. Ada kesenjangan besar antara setiap bintang dalam kelas Douzong. Oleh karena itu, klasifikasi dalam ahli Douzong sedikit lebih rinci di dataran tengah. Setiap bintang dibagi menjadi 4 tingkat. Mereka adalah entry, intermediate, advance, dan peak. Namun, diferensiasi seperti itu terlalu halus. Oleh karena itu, sangat sedikit orang yang akan mengukur orang lain dengan cara seperti itu. Namun, itu cukup berguna saat menggunakannya untuk mengukur kekuatan sendiri. Menurut tebakan Xiaoyan, dia seharusnya berada di level menengah setelah menyerap Douqi di dalam Demon Poison Spot. Memang sangat sulit untuk menaikkan level seseorang di kelas Douzong. Tidak heran level Elder pertama tidak mengalami peningkatan yang besar meskipun telah berlatih selama bertahun-tahun. Xiaoyan menghela nafas pelan di dalam hatinya. Dia mengeluarkan pakaiannya dan memakainya kembali. Saat ini, Douqi di tubuhnya telah mencapai kejenuhan dan membutuhkan periode waktu adaptasi sebelum dia bisa sekali lagi menyerap Douqi dari Demon Poison Spot. Untungnya, dengan kekuatannya saat ini, Demon Poison Spot tidak lagi menjadi ancaman fatal baginya. Sebaliknya, benda ini diperlakukan sebagai gudang Douqi yang dapat dipindahkan oleh Xiaoyan. Sepertinya sudah waktunya untuk pergi. Pertemuan besar 4 pavilion akan diadakan dalam beberapa hari. Xiaoyan melompat turun dari tempat tidur. Dia merenung sejenak sebelum mengemasi barang-barangnya dengan benar. Setelah itu, dia tidak tinggal lebih lama lagi. Dia mendorong membuka pintu dan hanya berjalan keluar. Ketika Xiaoyan berjalan keluar dari ruangan,
Penjaga tikus menelan emas yang berdiri di samping buru-buru membungkuk pada Xiaoyan. Dia melambaikan tangannya dan tanpa berkata apa-apa, melangkah ke udara kosong, dan tampak berjalan di tangga menuju surga saat naik ke langit di depan mata iri dari beberapa penjaga itu. Xiaoyan mengabaikan Heaven Eye Mountain saat dia berdiri di langit. Dia tanpa sadar tersenyum dan berjalan ke depan. Ini adalah sesuatu yang dia impikan. Tidak disangka dia bisa memenuhinya sekarang. Dua sosok bergegas ketika Xiaoyan naik ke udara. Adik Xiaoyan, apakah kamu akan pergi sekarang? Jin Shi muncul. Dia menatap Xiaoyan dan buru-buru bertanya. Xiaoyan mengangguk dan tertawa. Saya masih memiliki beberapa hal untuk diperhatikan dan tidak bisa tinggal lama di sini. Terima kasih atas keramahan Anda yang luar biasa. Jika saya punya waktu di masa depan, saya akan datang dan berkunjung. Jin Shi dan Jin Gu tidak bisa berkata apa-apa lagi untuk membuat Xiaoyan tetap tinggal setelah mereka mendengar ini. Mereka segera menjawab dengan suara yang dalam, "Adik Xiaoyan, suku tikus menelan emas berhutang budi padamu. Jika Anda menemui masalah di masa depan, tolong jangan lupakan kami, orang-orang tua." Xiaoyan memberi judul kepalanya. Golongan tikus menelan emas memiliki populasi yang besar dan tetap mengikuti perkembangan berita di wilayah dataran tengah. Itu secara alami merupakan hal yang baik untuk berteman dengan mereka. Keke, melihat wajah cemasmu, kami berdua tidak akan menahanmu lagi. Kami akan berdoa agar perjalanan Anda lancar. Jin Gu tersenyum, menangkupkan tangannya, dan berbicara. Kalau begitu, aku akan meminjam restu tetua Jin Gu. Selamat tinggal, Xiaoyan tersenyum. Dia menangkupkan tangannya ke mereka berdua dan tidak tinggal lebih lama lagi. Tubuhnya bergerak dan berubah menjadi sosok cahaya yang bergegas keluar dari Heaven Eye Mountain Rainy dengan suara sus. Dalam beberapa kedipan, dia sudah menghilang dari pandangan Jin Shi dan Jin Gu. Dengan kecepatan Xiaoyan, dia sudah keluar dari wilayah pegunungan mata surga dalam waktu 10 menit lebih. Awalnya, dengan kekuatannya saat ini, kecepatannya akan sedikit lebih cepat jika dia menggunakan sayap tulang. Namun, kata-kata Raja Serigala Abu-Abu terukir kuat di hatinya. Meskipun saat ini dia telah maju ke kelas Dozong, kekuatan ini benar-benar tidak signifikan jika dibandingkan dengan suku Heaven Demon Phoenix. Oleh karena itu, kecuali itu adalah saat yang kritis, yang terbaik adalah dia menggunakan sayap tulang sesedikit mungkin di masa depan. Sosok Xiaoyan berhenti di puncak gunung di luar Heaven Eye Mountain Range. Dia mengambil peta wilayah utara dari Space Ring-nya. Peta yang dia beli di Bonnet Transforming City saat itu. Setelah itu, dia mulai mencari sesuatu di atasnya. Menurut apa yang telah disebutkan Mu Qinluan, pertemuan besar 4 pavilion kali ini akan diadakan di markas besar Pavilion Petir Angin, yang merupakan Pavilion Timur. Berdasarkan peta, posisi Pavilion Timur harus berada di dekat perbatasan antara wilayah utara dan tengah dataran tengah. Itu sangat jauh. Sepertinya saya akan membutuhkan sekitar 5 hari hanya untuk bepergian ke sana. Xiaoyan tertawa getir setelah meletakkan peta kembali ke cincin penyimpanannya. Beruntung telah mencapai level Dozong. Kalau tidak, kemungkinan dia tidak akan bisa bergegas ke Pavilion Timur tanpa waktu 10 hari hingga setengah bulan. Pada saat itu, kemungkinan pertemuan itu akan berakhir. Sepertinya aku harus melakukan perjalanan dengan cepat. Kalau tidak, akan sial jika aku melewatkannya. Xiaoyan menghela nafas saat dia menghadap ke langit timur. Cahaya perak terang perlahan muncul di kakinya. Segera, guntur teredam terdengar. Tubuhnya menghilang seperti hantu. Nama Pavilion Timur Petir Angin memiliki beban berat di seluruh wilayah dataran tengah. Menjadi markas besar Pavilion Petir Angin, tempat ini dipenuhi oleh banyak ahli. Pertahanannya juga sangat solid. Selama bertahun-tahun sejak Wind Lightning Pavilion didirikan, ia telah mengalami cukup banyak kesengsaraan. Namun,
Paviliun Timur selalu tetap berdiri. Reputasinya secara bertahap terbentuk dari banyak perkelahian antar faksi. Hanya setelah semua itu, apakah itu mendapatkan statusnya saat ini? Pertemuan besar 4 paviliun, seperti namanya, secara alami dilakukan oleh 4 paviliun di dataran tengah. Meskipun karakter utamanya adalah 4 paviliun, setiap musim dari pertemuan besar 4 paviliun akan menjadi acara besar di wilayah Central Plains. Meskipun tidak dapat dimasukkan ke dalam kategori yang sama dengan Pale Gathering dari Pale Tower, itu juga merupakan peristiwa yang langka. Pertemuan besar 4 paviliun ini bukanlah kompetisi antara para ahli dari generasi yang lebih tua. Sebaliknya, itu adalah kompetisi untuk generasi muda. Tentu saja, generasi muda yang dapat mewakili 4 paviliun secara alami adalah orang-orang yang paling menonjol di antara generasi muda dari masing-masing pihak. Darah baru adalah hal terpenting jika setiap faksi ingin bertahan. Oleh karena itu, keempat paviliun memberi perhatian besar kepada generasi muda. Di bawah fokus besar mereka untuk merawat generasi muda, wajar saja jika cukup banyak individu yang luar biasa muncul di antara mereka. Feng Qing'er dari Paviliun Petir Angin, Tang Ying dari Paviliun 10.000 Pedang, Wang Chen dari Paviliun Musim Semi Kuning, Wang Chen dari Paviliun Musim Semi Kuning. Mu Qingluan dari Star Pavilion, De Leo. Semua orang ini memiliki reputasi di seluruh wilayah Central Plains. Tentu saja, dataran tengah adalah tempat di mana banyak individu luar biasa disembunyikan. Tidak ada yang tahu di mana kuda hitam tiba-tiba akan muncul. Meskipun ini masalahnya, masing-masing dari pertemuan besar 4 paviliun akan menarik banyak orang muda yang kuat dari banyak faksi. Karakter utama Grand Meeting ini biasanya 4 paviliun, tetapi tidak menolak beberapa pesaing lainnya. Namun, untuk meningkatkan kualitas, secara alami memiliki filter yang diperlukan. Selain itu, dikabarkan sangat keras. Ini telah menghilangkan beberapa orang yang ada di sana hanya untuk menggelembungkan angka. Lagi pula, di antara kompetisi antara generasi muda, pertemuan besar 4 paviliun dianggap berkualitas unggul. Bahkan beberapa ahli dari generasi yang lebih tua mengalami kesulitan mencapai persyaratan. Lokasi di mana pertemuan besar 4 paviliun akan diadakan biasanya ditentukan oleh pihak yang telah memenangkan kompetisi musim lalu. Pemenang Grand Meeting terakhir adalah Wind Lightning Pavilion, oleh karena itu, lokasi kali ini diputuskan menjadi Wind Lightning Eastern Pavilion. Wind Lightning Eastern Pavilion terletak di Wind Lightning Mountain Range dekat perbatasan wilayah utara. Tempat ini adalah sangat unik. Mungkin karena medannya terlalu tinggi, tapi selalu ada suara guntur yang menggelegar. Cuaca juga tidak bisa diprediksi. Pada awalnya mungkin sangat cerah, tetapi saat berikutnya, badai petir mungkin muncul. Seluruh Wind Lightning Mountain Range adalah wilayah yang dikendalikan oleh Paviliun Timur. Tempat ini persis seperti halaman belakang mereka. Faksi lain yang tidak kuat tidak berani merambah daerah ini. Pegunungan angin petir selama periode waktu ini luar biasa semarak. Banyak orang yang tak terhitung jumlahnya datang dari semua tempat dan berkumpul di gunung petir di dalam pegunungan. Ini karena di atas gunung petir berdiri markas besar Paviliun Petir Angin, Paviliun Timur. Sinar cahaya melintasi langit di luar Wind Lightning Mountain Range seperti bintang jatuh. Itu berubah menjadi orang yang mendarat di puncak gunung. Dia menundukkan kepalanya dan melihat aliran manusia seperti semut di bawah hanya untuk terpana. Orang yang bergegas mendekat secara alami adalah Xiao Yan, yang telah meningkatkan kecepatannya di sepanjang jalan. Dia pada dasarnya pergi keluar selama beberapa hari ini, dan jarang beristirahat di sepanjang jalan. Bahkan dengan terburu-buru dengan cara ini, dia telah menghabiskan 4 hari untuk mencapai tempat ini. Area ini memiliki kekuatan petir angin yang sangat padat. Xiao Yan dengan lembut menghembuskan napas. Dia melihat ke kejauhan dan melihat pegunungan yang berkali-kali lebih besar dari pegunungan mata surga. Ada guntur gemuruh yang mengejutkan di dalam pegunungan ini yang bisa dia rasakan meskipun jaraknya sangat jauh.
Kekuatan petir angin yang terkandung di dalam pegunungan menyebabkan ekspresinya berubah. Tempat ini seharusnya adalah Wind Lightning Mountain Range di mana Wind Lightning Pavilion Eastern Pavilion berada. Sepertinya aku tidak terlambat. Bab 1017, Gunung Petir. Xiao Yan menemukan tempat sepi di puncak gunung dan mendarat di tanah. Setelah itu, dia menuju ke kaki gunung. Dia tak berdaya menggelengkan kepalanya ketika dia melihat aliran manusia yang padat di luar Wind Lightning Mountain Range. Kemungkinan orang-orang ini semua ada di sini karena pertemuan besar 4 pavilion. Aku ingin tahu apakah pertemuan besar 4 pavilion telah dimulai. Xiao Yan bergumam pelan pada dirinya sendiri sebelum dia tiba-tiba mengeluarkan benda tipis seperti kulit transparan dari cincin penyimpanannya. Setelah itu, dia menutupinya di wajahnya. Hampir seketika, beberapa perubahan terjadi pada kontur wajahnya. Jika seseorang tidak melihat dengan hati-hati, kemungkinan akan sulit bagi seseorang untuk mengenalinya. Item ini, yang bisa sedikit mengubah penampilan seseorang, adalah hal kecil yang diberikan oleh dokter peri kecil ketika mereka menuju ke Kekaisaran Chu Yun saat itu. Tidak terduga bahwa itu masih akan berguna setelah bertahun-tahun berlalu. Dia menyembunyikan penampilannya untuk menyelamatkan dirinya dari beberapa masalah. Saat ini, semua orang menyadari permusuhannya dengan Wind Lightning Pavilion. Jika dia muncul secara terbuka di tempat ini, kemungkinan pavilion petir angin tidak akan hanya berdiri diam di samping. Ada banyak ahli di dalam pavilion timur. Selain itu, kepala Wind Lightning Pavilion tinggal di sini. Meskipun Xiao Yan telah menembus kelas Dozong, dia hanya bisa memilih untuk menghindari konfrontasi langsung saat bertemu dengan seorang ahli tingkat ini. Alasan dia datang ke Wind Lightning Mountain Range adalah untuk mencari Feng Zunze. Kecuali dia tidak punya pilihan, dia tidak ingin mengekspos dirinya sendiri. Lagi pula, dia akan menempatkan dirinya dalam posisi berbahaya jika itu terjadi. Karena itu, menyembunyikan penampilannya memang perlu. Xiao Yan menggosok wajahnya setelah mengubah penampilannya. Setelah itu, dia berjalan keluar dari hutan lebat, bergabung dengan arus manusia di jalan utama yang menuju ke pegunungan, dan bergerak menuju Wind Lightning Mountain Range. Berbagai suara di dalam aliran manusia yang berisik, yang diikuti Xiao Yan, menyebabkan telinganya merasakan sensasi berdenging. Namun, Xiao Yan hanya bisa tertawa saat dia menahannya dengan paksa. Sial, ada terlalu banyak orang. Bisakah pavilion timur menampung begitu banyak orang? Pertemuan besar akan dimulai hari ini. Secara alami, akan ada banyak orang. Dikabarkan bahwa orang-orang dari 4 pavilion telah tiba. Pemenang terakhir dalam kompetisi terakhir adalah Wind Lightning Pavilion. Aku ingin tahu siapa yang akan menjadi pemenang kali ini. Sulit untuk mengatakan. Feng King Er, Tang Ying, Wang Chen, dan bahwa Mu King Luan bukanlah orang biasa. Dikabarkan bahwa keempatnya memasuki kolam darah gunung surga pegunungan mata surga beberapa waktu lalu. Kekuatan mereka pasti akan meningkat. Hehe, aku ingin tahu apakah salah satu dari mereka meminjam kekuatan Blood Pool untuk menerobos kelas Do Huang. Keempat orang ini memiliki kekuatan di puncak kelas Do Huang. Menambahkan taktik mereka bahkan dapat bertukar pukulan dengan beberapa ahli Do Zongs. Siapapun yang mampu melakukan terobosan selama periode waktu ini pasti akan menang. Siapa tahu? Ada sejumlah individu berbakat yang tidak diketahui di dataran tengah. Selalu ada beberapa kuda hitam yang muncul di setiap pertemuan besar 4 pavilion. Aku ingin tahu siapa yang akan muncul kali ini. Kuda hitam ya. Secara alami, pria muda bernama Xiao Yan yang telah menimbulkan kegemparan di wilayah utara baru-baru ini. Bahkan kepala Wind Lightning Northern Pavilion kembali dengan tangan kosong setelah secara pribadi mengejarnya. Orang bisa membayangkan betapa kuatnya dia. Xiao Yan mungkin kuat, tapi tempat ini di markas besar Wind Lightning Pavilion.
Apakah Anda pikir dia berani datang ke sini? Xiao Yan tanpa sadar terkejut ketika dia mendengar percakapan di sekitarnya akhirnya berbicara tentang dia. Tangannya tidak bisa membantu, tetapi menggosok wajahnya. Tidak disangka dia memiliki reputasi seperti itu di wilayah utara ini. Namun, ini bukan yang dia inginkan. Jika namanya menyebar ke telinga Hall of Souls, kemungkinan hal-hal akan menjadi lebih merepotkan. Xiao Yan berhasil masuk melalui pintu masuk pegunungan di tengah suara yang mengerikan. Ada murid dari Wind Lightning Pavilion yang menjaga ketertiban di sekitar pintu masuk. Selain beberapa tamu istimewa, orang biasa tidak diizinkan terbang di udara di atas Wind Lightning Mountain Range. Hal ini mengakibatkan Xiao Yan yang tidak ingin mengungkapkan identitasnya dipaksa untuk masuk. Saat memasuki pegunungan, Xiao Yan dengan cepat memisahkan diri dari sebagian besar aliran manusia. Setelah itu, dia berbelok ke hutan yang sepi, meningkatkan kecepatannya, dan dengan cepat bergegas ke bagian dalam pegunungan. Dari informasi yang dia dengar sebelumnya, untuk hari seharusnya menjadi awal dari pertemuan besar 4 pavilion. Selain itu, hal yang paling membuat Xiao Yan bersemangat adalah orang-orang dari 4 pavilion telah tiba, yang berarti Feng Zunze seharusnya sudah tiba. Jika saya benar-benar bertemu Feng Zunze, yang terbaik adalah mengamatinya dengan tenang sebelum melakukan kontak dengannya. Meskipun guru telah mengatakan bahwa saya dapat mempercayainya sepenuhnya, yang terbaik adalah selalu berhati-hati. Sosok Xiao Yan berubah menjadi sosok buram yang berjalan melintasi pegunungan sementara pikiran ini melekat di hatinya. Beban berat untuk menyelamatkan Yao Lao dan ayahnya adalah hal yang harus diselesaikan Xiao Yan. Karena itu, dia perlu memastikan keselamatannya. Yang terbaik adalah berhati-hati tentang faktor-faktor yang tidak pasti. Pegunungan Wind Lightning sangat luas. Bahkan dengan kecepatan Xiao Yan, dia masih menghabiskan hampir setengah jam sebelum mencapai tengah pegunungan. Ada gunung yang megah dan curam yang terletak di tempat itu, Gunung Petir. Gunung Petir sangat tinggi. Seseorang tidak dapat melihat puncaknya ketika melihat ke atas dari dasarnya. Bagian tengah gunung tertutup kabut tebal. Kabut ini agak gelap dan samar-samar berisi kilatan petir di dalamnya. Melihat dari kejauhan, puncak gunung ini tampaknya ditutupi oleh petir yang tak terhitung jumlahnya, membuatnya tampak sangat megah. Xiao Yan memuji gunung petir yang menjulang tinggi sebelum menggerakkan tubuhnya untuk mendarat di suatu tempat di dekat pangkalannya. Puncak gunung petir adalah pavilion petir angin. Pertahanan tempat itu sangat ketat. Mungkin itu karena pertemuan besar yang mendekat, tetapi pertahanan di sekitarnya juga telah dibentengi. Terkadang ada sosok manusia yang mengepakkan sayap douki di langit. Gunung Petir telah memasuki jaringan inspeksi yang ketat. Agar tidak memperingatkan para ahli di Wind Lightning Pavilion, Xiao Yan secara alami tidak akan mengadopsi metode terobosan brutal seperti itu. Garis di kaki gunung mungkin panjang, tapi Xiao Yan masih memiliki sedikit kesabaran. Xiao Yan maju bersama kelompoknya dan akhirnya berhenti saat hendak mendaki gunung. Pada saat ini, ada 2 jalan batu yang mengarah ke gunung. Satu disediakan untuk orang-orang yang datang untuk menonton Grand Meeting, sementara yang lain disediakan untuk beberapa ahli muda yang datang untuk berpartisipasi dalam Grand Meeting. Ada hampir 100 murid lapis baja dari Wind Lightning Pavilion yang menjaga bagian depan 2 jalan batu. Ekspresi tegas mereka membawa beberapa tekanan. Hal ini mengakibatkan tidak ada yang berani menimbulkan masalah. Selain itu, ada 2 orang tua di depan 100 murid ini. Salah satunya adalah laki-laki sementara yang lain adalah perempuan. Mata Xiao Yan mengeras ketika tatapannya menyapu kedua orang ini karena mereka berdua adalah 2 orang yang menemani Feng Qing'er ke pegunungan mata surga saat itu. Kekuatan keduanya cukup mengesankan. Saya ingin tahu apakah saya akan dapat melewati pemeriksaan mereka setelah mengubah penampilan saya. Xiao Yan sedikit mengerutkan kening. Tidak terduga bahwa peserta kompetisi ini disaring oleh tetua Huo Mu dari Pavilion Timur kali ini.
Kedua orang ini memegang posisi yang cukup tinggi di dalam Wind Lightning Pavilion. Pilihan Wind Lightning Pavilion selalu keras. Setelah melihat ini hari ini, mereka benar-benar memenuhi reputasi mereka. Untungnya, saya hanya di sini untuk menonton kesenangan dan harus melewati verifikasi mereka. Sekelompok orang di depan Xiao Yan berbicara dengan lembut sambil mengerutkan kening. Hati Xiao Yan melompat ketika dia mendengar ini. Sepertinya tidak semua orang harus diperiksa oleh dua orang ini. Saya pikir semua orang mengetahui aturan pavilion petir angin saya. Siapapun yang ingin berpartisipasi dalam Grand Meeting harus terlebih dahulu mencapai kekuatan bintang 3 Do Huang atau lebih tinggi. Kedua, dia harus berusia kurang dari 30 tahun. Ketiga, orang ini harus bertahan lebih dari 5 pertukaran di tangan saya yang lama. Hanya dengan memenuhi ketiga syarat ini, seseorang akan memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi. Tentu saja, jika Anda hanya di sini untuk menonton kesenangan, Anda bisa mendaki gunung menggunakan jalan batu kiri. Penatua Huo berpakaian merah menjelaskan sementara semua orang terlibat dalam percakapan pribadi. Keributan yang cukup besar terjadi ketika kata-kata ini terdengar. Memenuhi salah satu dari 3 kriteria ini saja bukanlah perkara mudah, apalagi ketiganya. Itu benar-benar ketat. Sebagian besar orang memilih jalan di sisi kiri dengan kriteria yang begitu ketat. Xiao Yan ragu-ragu sejenak sebelum mengikuti arus manusia ke jalan batu kiri. Tujuannya hanyalah untuk menemukan Feng Zunze. Dia tidak tertarik untuk bertarung di dalam Wind Lightning Pavilion. Beberapa masalah tidak dapat dihindari jika dia akhirnya dikenali oleh orang lain. Sementara kebanyakan orang mendaki jalan batu di sisi kiri, ada juga beberapa anak muda yang merasa cukup kuat, berniat untuk mencoba jalan yang benar. Namun, semuanya disingkirkan oleh Penatua Huo tanpa kecuali. Orang-orang ini mungkin hampir tidak memenuhi persyaratan bintang 3 Do Huang, tetapi jelas bahwa mereka adalah orang-orang yang mengandalkan pil obat atau harta alam untuk mendukung mereka. Kekuatan bertarung mereka mirip dengan bintang 2 Do Huang. Tetua Huo Mu bahkan tidak mengangkat mata mereka ketika melawan orang-orang lemah ini. Xiao Yan di sampingnya juga tertawa di dalam hatinya saat melihat ini. Setelah itu, dia meningkatkan kecepatannya dan melangkah ke jalan batu di sebelah kiri. Tunggu! Kaki Xiao Yan baru saja menginjak jalan batu ketika Penatua Huo di sampingnya tiba-tiba menoleh sebelum Xiao Yan bahkan bisa memanjat. Penatua Huo mengerutkan kening saat dia melihat Xiao Yan. Tinju di bawah lengan Xiao Yan diperketat saat mendengar tangisan ini. Dia menoleh perlahan dan menatap Elder Huo. Mata Penatua Huo perlahan menyapu wajah Xiao Yan sebelum dengan samar berkata, "Kamu tampaknya telah mencapai kualifikasi untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Mengapa Anda tidak mencobanya?" Banyak tatapan tertuju pada Xiao Yan saat kata-kata ini terdengar. Ada banyak orang sebelumnya yang belum lulus ujian, namun orang ini, yang tampak biasa, memiliki kemampuan seperti itu. Saya tidak tertarik dengan Grand Meeting. Alasan saya datang ke sini adalah untuk mencari seseorang. Suara Xiao Yan tampak sedikit serak di bawah tekanannya. Setelah mengucapkan kata-kata ini, dia mengabaikan Penatua Huo, berbalik, dan naik ke puncak gunung, meninggalkan sekelompok tatapan terpana dalam prosesnya. Orang ini terlalu sombong, bukan? Wanita tua di samping Penatua Huo merajut alisnya, melirik ke belakang Xiao Yan, dan bertanya, apakah ada yang salah dengan orang itu? Aku tidak tahu. Aku hanya merasakan energi afinitas api alami yang tiba-tiba sedikit berfluktuasi ketika dia melangkah ke jalan batu. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, orang ini memberi saya semacam perasaan yang tidak dapat dijelaskan. Penatua Huo merajut alisnya dan tertawa getir. Dia menghela nafas, kemungkinan besar itu hanya ilusi. Bab 1018, 4 Besar Zunze. Jalan batu itu sangat panjang. Sepintas, itu seperti ular berkelok-kelok besar yang mengikuti pegunungan ke puncak sebelum menghilang di awan gelap yang jauh.
seseorang akan merasa sangat kecil saat berjalan. Langkah kaki Xiao Yan berjalan dengan kecepatan tetap saat dia perlahan berjalan ke puncak gunung. Kedua sisi jalan gunung ditutupi dengan pohon besar berwarna perak. Pohon seperti itu cukup aneh. Pohon jenis ini tidak memiliki daun. Seluruh keberadaannya seperti pilar lurus. Hal yang menyebabkan Xiao Yan terkejut adalah bahwa bagian dalam pohon besar berwarna perak ini mengandung energi petir yang padat. Jika seseorang menggunakan kekuatan spiritualnya untuk merasakannya, seseorang akan dapat menemukan gelombang aura petir di puncak pohon besar yang berulang kali melonjak keluar. Akhirnya, itu naik ke awan gelap di langit. Xiao Yan menghentikan kakinya saat dia melihat pemandangan ini, tenggelam dalam pikirannya saat dia melakukannya. Alasan gunung petir memiliki kekuatan petir angin yang menakutkan mungkin terkait dengan pohon-pohon yang tidak biasa ini. Dengan pohon-pohon perak yang memberikan kekuatan kilat, awan gelap di langit tidak akan pernah menyebar. Dengan demikian, seseorang akan dapat mencapai efek 2 kali lipat dengan setengah usaha ketika berlatih metode Ki Afinitas Kilat di tempat ini. Paviliun petir angin ini benar-benar tahu bagaimana memilih tempat. Xiao Yan memuji mereka di dalam hatinya. Kakinya baru saja bergerak ketika teriakan derek yang jelas tiba-tiba bergema. Semua orang segera melihat ke atas untuk melihat burung bangau yang indah dan berwarna-warni mengepakkan sayapnya saat terbang dari dasar gunung sampai ke puncak. 7 bangau besar berwarna? Mungkinkah Nona Feng dari Wind Lightning Pavilion yang ada di sana? Jalan gunung segera mengeluarkan banyak seruan dan suara iri ketika mereka melihat bangau besar 7 warna. Tatapan Xiao Yan juga berhenti pada bangau besar 7 warna itu. Dia tidak melihat lagi bangau berwarna-warni. Sebaliknya, tatapannya terkunci pada sosok anggun di belakang bangau besar itu. Melihat ke belakang yang familiar itu, wanita ini memang Feng Qing'er. Bangau besar itu tidak berhenti karena banyak seruan dari jalan gunung. Dengan kepakan sayapnya yang besar, ia menyerbu ke awan dan dengan cepat menghilang. Xiao Yan perlahan menarik matanya setelah bangau besar itu menghilang. Alisnya tanpa sadar menyatu. Pasti ada sesuatu pada wanita itu yang menyembunyikan auranya. Kalau tidak mungkin Xiao Yan tidak bisa melihat kekuatannya dengan kemampuannya saat ini. Sepertinya wanita ini tidak sederhana. Saya telah melihat orang-orang dari 4 paviliun. Jika saya benar-benar ingin membandingkannya, Feng Qing'er ini adalah yang paling berbahaya. Xiao Yan mengungkapkan ekspresi tenggelam dalam pikirannya saat dia bergumam pada dirinya sendiri di dalam hatinya. Hal-hal yang tidak dia ketahui adalah hal yang paling menakutkan. Tang Ying, Wang Chen, dan Mu Qingluan mungkin kuat karena mereka memiliki kartu truf mereka sendiri yang bisa bertarung dengan ahli Dozong. Namun, mereka bertiga tidak memberi Xiao Yan perasaan yang berbahaya. Hanya Feng Qing'er ini yang menyebabkan dia tidak bisa melihat menembus dirinya. Jika tebakanku benar, kemungkinan besar pemenang terakhir dalam pertemuan besar 4 pavilion ini adalah wanita ini. Xiao Yan menghela nafas pelan. Meskipun tidak ada dasar untuk pemikirannya ini, dia samar-samar memiliki perasaan yang menyebabkan dia berpikir dengan cara ini. Mungkin karena pavilion petir angin, tapi Xiao Yan tidak memiliki kesan yang baik tentang Feng Qing'er. Meskipun pihak lain memiliki penampilan dan sikap yang luar biasa, Xiao Yan memiliki dendam dengannya sejak awal. Oleh karena itu, hatinya merasa sedikit tidak senang jika dia melihat dia mendapatkan kemenangan di Grand Meeting. Xiao Yan meringkuk mulutnya dan bergumam dalam hatinya. Setelah itu, dia tidak lagi berdiam diri di jalan pegunungan ini. Dia meningkatkan kecepatannya. Pada akhirnya, dia berubah menjadi garis hitam yang dengan cepat bergegas ke puncak gunung. Meskipun gunung petir cukup tinggi, Xiao Yan berhasil mencapai puncak gunung dalam waktu kurang dari 10 menit. Xiao Yan baru saja naik ke puncak ketika suara seperti setan mengalir ke telinganya, menyebabkan dia merasa sedikit pusing karena dia tidak bersiap. Ketika dia pulih, matanya menyapu dengan ketakutan yang tersisa. Dia langsung tercengang.
Yang bisa dia lihat hanyalah lautan manusia yang tak berujung. Bahkan dengan karakter Xiao Yan, dia tidak bisa membantu, tetapi merasa agak terdiam saat ini. Dia tidak menyangka pertemuan besar 4 pavilion ini benar-benar menarik arus lalu lintas manusia yang begitu gila. Xiao Yan tertegun sejenak sebelum dia menghela nafas pasrah. Tubuhnya bergerak dan dia bergegas ke pohon besar berwarna perak. Pada saat ini, cukup banyak orang juga berdiri di tempat yang aneh itu pohon perak di sekitarnya. Oleh karena itu, Xiao Yan tidak menarik banyak mata. Dengan bantuan pandangan yang bagus, Xiao Yan dapat secara kasar melihat puncak gunung petir. Tempat mereka berada saat ini adalah sebuah stadion. Bahan bangunan stadion ini jelas merupakan pohon besar berwarna perak tempat Xiao Yan berdiri saat ini. Keseluruhannya berwarna cerah perak dan cukup mencolok. Ada beberapa lubang di stadion. Tampaknya ini adalah tempat di mana para murid pavilion petir angin biasanya berlatih. Bagian paling menarik dari seluruh puncak gunung petir adalah menara berwarna perak yang sangat besar. Menara ini tingginya setidaknya 3 hingga 400 kaki, tampak sangat megah. Sebuah cahaya petir berkedip di sekitar menara sementara puncaknya dimasukkan ke dalam lapisan awan, memberikan perasaan yang sangat misterius. Ada banyak bangunan di puncak gunung, kemungkinan tempat tinggal para murid pavilion petir angin. Xiao Yan hanya menyapu pandangannya ke sekitar tempat ini sebelum berhenti di depan stadion besar berwarna perak. Ada beberapa kursi kayu perak yang ditempatkan di tempat dengan pemandangan yang sangat bagus. Cukup banyak murid Wind Lightning Pavilion yang tampak keras berdiri di depan kursi itu. Melihat aura yang samar-samar merembes keluar dari mereka, jelas bahwa mereka bukan murid biasa. Pada saat ini, semua kursi ini kosong. Jelas, mereka yang memiliki kualifikasi untuk duduk di dalamnya adalah kelas berat di 4 pavilion. Xiao Yan duduk bersila di pohon perak ketika dia melihat bahwa pertemuan besar belum secara resmi dimulai. Setelah itu, dia menutup matanya dan memulihkan diri. Waktu pemulihan Xiao Yan tidak berlangsung lama ketika suara gong yang jernih tiba-tiba muncul di gunung petir. Segera, banyak sosok lincah muncul dari puncak gunung. Setelah itu, mereka menyebar terpisah. Posisi yang ditempati oleh individu-individu yang tersebar ini sangat bagus. Mereka secara kebetulan mengelilingi seluruh puncak gunung. Setiap gerakan yang tidak biasa akan dikunci oleh mata tajam para penjaga ini. Para murid pavilion petir angin memang terlatih dengan baik. Mata Xiao Yan terbuka ketika suara gong muncul. Dia secara acak melirik posisi yang ditempati sosok manusia saat dia diam-diam berbicara di dalam hatinya. Bang! Sebuah petir besar tiba-tiba mengalir turun dari lapisan awan sementara Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri. Cahaya terang seketika menyebabkan kebanyakan orang secara refleks menutup mata mereka. Xiao Yan menyipitkan matanya, mempelajari petir yang sangat besar. Beberapa orang perlahan berjalan keluar dari tempat itu. Akhirnya, mereka duduk di kursi kayu perak. Mata Xiao Yan menyapu mereka dan tatapannya segera berhenti pada sosok yang dikenalnya. Rasa dingin melintas di matanya. Fei Tian. Ini sebenarnya adalah 4 kepala pavilion Wind Lightning Pavilion. CKTSK, pavilion petir angin memang dipenuhi para ahli. Orang di tengah seharusnya adalah Le Zunze yang dikabarkan, kan? Beberapa seruan bergema di tempat itu ketika semua orang membuka mata dan melihat 4 orang di kursi. Hati Xiao Yan melonjak saat mendengar ini. Tatapannya berbalik dan langsung berhenti pada seseorang di tengah. Orang ini bertubuh besar dan tampak seperti baru berusia 40 atau 50 tahun. Namun, dagunya ditutupi janggut berwarna perak. Dia mengenakan jubah berwarna perak dengan gambar kilat dijahit di atasnya. Melihat dari kejauhan, gambar-gambar itu tampak hidup karena terus mengalir. Sedikit aura petir bahkan samar-samar merembes keluar darinya. Aura orang ini tampaknya jauh lebih rendah daripada Fei Tian dan 2 lainnya. Dia bahkan memiliki perasaan orang biasa. Namun,
Dengan mengandalkan persepsi spiritualnya yang luar biasa, Xiao Yan jelas merasakan perasaan berbahaya dari orang ini. Perasaan seperti itu adalah sesuatu yang bahkan Fei Tian tidak berikan. Apakah dia kepala paviliun petir angin yang disebut Le Zunze? Dia memang sangat menakutkan. Xiao Yan menghela nafas. Ini adalah pertama kalinya tubuh aslinya menghadapi Douzun yang asli untuk pertama kalinya. Meskipun pria tua berpakaian ungu yang dia temui di Hall of Souls juga seorang Douzun, Xiao Yan hanyalah gumpalan kekuatan spiritual pada waktu itu. Suos! Suara angin yang menusuk telinga tiba-tiba bergema di atas gunung petir ketika Xiao Yan merasa kagum di dalam hatinya. Segera, semua orang tercengang melihat pedang besar yang berukuran lebih dari 100 kaki memotong ruang yang jauh, bergegas. Dalam sekejap, itu muncul di langit di atas stadion. Haha, Jian Zunze, kamu yang tercepat tiba kali ini. Le Zunze berjubah perak berdiri ketika dia melihat pedang besar di langit. Setelah itu, tawanya terdengar di atas gunung petir seperti guntur yang menggelegar. Pedang besar itu bergetar dengan lembut dan berubah menjadi titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya seperti itu runtuh. Dua sosok perlahan turun dari langit di atas, mendarat di kursi mereka. Kedua sosok itu terdiri dari seorang pria tua dan muda. Xiao Yan akrab dengan anak muda itu. Dia adalah Tanging dari paviliun 10.000 pedang. Pria tua di sampingnya berukuran kecil. Dia mengenakan pakaian linen dan tampak seperti pria tua kecil yang tidak mencolok. Namun, semua orang yang hadir tahu bahwa lelaki tua kecil ini adalah eksistensi menakutkan yang berada di level yang sama dengan Le Zunze. Tidak terduga bahkan Jian Zunze telah tiba. Sepertinya mereka yang telah tiba di Wind Lightning Mountain Range sebelumnya hanyalah kelompok pendahulu dari 4 paviliun. Mereka yang datang sekarang adalah individu inti. Kemunculan Jian Zunze langsung membuat suasana stadion menjadi sangat panas. Jian Zunze tidak terlalu peduli dengan tawa Le Zunze. Dia memutar matanya dan duduk di kursi. Tanging di belakangnya dengan hormat berdiri dengan tangan diturunkan. Hehe, Jian tua masih memiliki temperamen seperti itu. Sepertinya pertandingan saat itu masih menjadi noda di hatimu. Tawa aneh yang membawa perasaan seram terdengar ketika Jian Zunze baru saja duduk. Segera, cahaya hitam pekat mengalir dari kaki gunung. Tampaknya telah berteleportasi seperti yang terwujud di kursi mereka. Dengan lambaian lengan bajunya, sosok itu duduk begitu saja. Sosok manusia yang muncul adalah seorang lelaki tua berjubah hitam. Kulit wajahnya pucat dan terlihat agak teduh di antara alisnya. Salah satu matanya berwarna hitam sementara yang lain berwarna putih, memberinya penampilan yang sangat aneh. Sosok yang familiar ada di belakangnya. Orang ini secara alami adalah Wang Chen dari paviliun musim semi kuning. Saat itu, aku yang lama tidak beruntung dan kalah tipis darinya. Setidaknya jauh lebih baik daripada beberapa orang yang hanya bertahan selama 100 kali pertukaran di tangan Feng Zunze sebelum dikalahkan olehnya. Tidakkah kamu setuju dengan Huang Quan Zunze? Jian Zunze melirik pria tua berjubah hitam itu saat dia berbicara dengan suara netral. Mata lelaki tua berjubah hitam itu langsung menjadi dingin ketika mendengar kata-kata ini. Namun, sebelum dia bisa membalas, ada sedikit perubahan dalam ekspresinya. Matanya yang menyeramkan terkunci kuat di langit. Ada angin seperti auman naga yang tiba-tiba ditransmisikan dari tempat itu. Orang ini jelas memiliki kecepatan tercepat, namun dia selalu suka menjadi yang terakhir tiba. Jian Zunze mengangkat matanya. Tatapannya yang keruh melihat ke langit yang jauh saat dia tertawa. Suara Jian Zunze baru saja terdengar ketika naga mengaum seperti angin ditransmisikan dengan bang. Segera, angin puyuh hijau besar muncul di atas gunung di depan mata yang tak terhitung jumlahnya. Mata Xiao yang tiba-tiba bergeser saat angin puyuh berwarna hijau ini muncul. Dia menatapnya dengan kuat dan tinju di lengan bajunya tiba-tiba mengencang. Feng Zunze,